Hai, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku akan sharing tentang toxic positivity. Diberi semangat dan disikapi positif oleh orang lain selalu menjadi harapan buat setiap orang. Apalagi saat kita sedang dalam masalah. Ketika diberi semangat, rasanya masalah apapun itu akan mudah untuk dilalui. Namun, kenyataannya bagi sebagian orang, kata-kata penyemangat seperti hidup itu dibawa santai aja lah, udah gak usah dipikirin, gak apa-apa kok, gitu aja sedih, sabar, atau coba kamu lebih bersyukur, masih banyak orang yang keadaannya lebih parah daripada kamu. Nah, kata-kata seperti itu justru malah bisa sangat menyakitkan, seolah-olah mendorong dan memaksa kita agar selalu bahagia dalam masalah tanpa memberi ruang untuk menyalurkan apa yang kita rasakan. Jika ini terjadi, tandanya kita mengalami toxic positivity. Pada saat pikiran kita sedang dalam kondisi cemas atau sedang tidak baik, di situ kita akan mencari validasi bahwa perasaan negatif yang kita rasakan itu adalah hal yang wajar. Dan kebanyakan orang lain tidak bisa fokus ke validasi tersebut, malah memberikan motivasi-motivasi ataupun semangat yang terkesan kurang logis dan tidak memvalidasi perasaan negatif yang kita rasakan. Bahkan beberapa dari motivasi itu bisa memicu timbulnya stres dan juga gangguan psikis lainnya. Jadi pertanyaannya, apakah toxic positivity itu berbahaya? Menurut saya ini berbahaya dan bisa sangat fatal akibatnya, karena hal ini benar-benar memicu orang untuk benar-benar menutupi perasaannya yang sebenarnya, sehingga bukannya membuat mereka lebih baik, tetapi malah sebaliknya. Terutama bagi mereka yang sedang mengalami depresi. Mengapa demikian? Karena mereka merasa tidak pernah didengar dan juga dimengerti. Bukankah mungkin jika mereka merasa benar-benar tidak ada lagi orang yang peduli dengan mereka, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Penyangkalan terhadap emosi itu sangat tidak sehat. Perasaan bahagia, pura-pura bahagia, pura-pura happy terus, pura-pura positif terus, itu tuh malah membuat kita semakin tertekan. Dan yang paling penting, masalah kita nggak akan kelar, malah akan lebih parah. Karena setiap kali kita dihadapin masalah, kita akan merasa semua perasaan-perasaan ini harus kita kubur dalam-dalam, karena kan katanya tuh kita nggak boleh negative thinking, harus positive thinking. Nah, bisa jadi lama-kelamaan ini tuh meledak di pikiran kita. Jadi ketika kita meminta seseorang untuk langsung melupakan masalahnya, itu sama saja dengan kita meminta dan memaksa orang tersebut memendam berbagai perasaan emosi negatif yang suatu saat itu akan menjadi toksik bagi dirinya sendiri. Terlebih lagi jika hal itu terus-menerus mereka tumpuk sepanjang hidupnya. Tak jarang beberapa orang dari kita juga masih suka membanding-bandingkan masalah dengan dirinya dan orang yang terkena masalah. Biasanya dengan ucapan, kamu masih mending, aku. Mungkin tujuan mereka mengutarakan itu bertujuan untuk memberitahu bahwa ada masalah yang lebih besar dari masalah mereka. Tetapi kita perlu ingat bahwa kekuatan mental setiap orang itu berbeda-beda. Membanding-bandingkan antara penderitaan si A dengan penderitaan si B itu hanyalah akan membuat lawan bicara kita merasa
dirinya semakin tidak berharga. Hal ini bisa meningkatkan stres atau depresi yang mungkin sudah mereka alami sebelumnya. Perlu diketahui bahwa kata-kata positif itu diperlukan untuk membuat diri lebih semangat ketika menghadapi masalah. Namun, apa yang membedakan? Kalian harus bisa membedakan mana itu empati dan mana itu toxic positivity. Karena kedua hal itu tuh sangat berbeda. Jadi kalian harus bisa membedakan itu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, empati itu adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Sedangkan kalau toxic positivity itu adalah memaksakan segala sesuatu agar terasa baik-baik saja. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak menjadi toksik bagi orang lain? Nah, respon dari seseorang terkadang bisa menjadi tolak ukur kita. Apakah orang itu benar-benar peduli atau tidak? Secara umum, orang yang benar-benar peduli dengan kita, dia akan membantu kita mencarikan solusi. Ketika orang lain sedang bercerita tentang masalahnya, cara terbaik agar kita tidak menjadi toksik bagi mereka adalah dengan kita berusaha mendengarkan cerita mereka sepenuh hati, atau kita juga bisa membantu mereka dengan mendukung dan menerima semua perasaan mereka dengan apa adanya. Dan cobalah bayangkan kita ada di posisinya. Berempati kepada mereka juga bisa membuat mereka merasa lebih dimengerti. Atau ada beberapa respon yang bisa kita berikan. Contohnya, iya aku ngerti kok, aku tahu pasti ini berat buat kamu, wajar kok kamu merasakan ini, dan lain-lain. Biarkan mereka mengutarakan seluruh isi hatinya. Setelah mereka terlihat lebih tenang, tanyakan apa yang mereka butuhkan. Tapi jangan memaksakan keinginan kita pada mereka, karena belum tentu mereka memiliki sudut pandang yang sama dengan sudut pandang kita. Jadi, hindari kebiasaan mengusir pikiran negatif secara paksa. Karena perasaan sedih, perasaan marah, kecewa, khawatir itu adalah emosi yang sangatlah normal untuk dirasakan. Jadilah pendengar yang baik bagi orang lain. Hargai emosi mereka, karena terkadang mereka yang terkena masalah itu hanya ingin didengar. Mendengarkan tanpa menghakimi. Ingat, kata-kata positif tidak selalu menjadi cara yang terbaik untuk membantu orang lain dalam menangani masalah. Sekian dari saya. Semoga video tentang toksik ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.